Let us pray. Holy Spirit, now please teach us, and we can know what your will, and we can know what do you want we to do for you. Dan kami berdoa juga untuk anak-anak kami, untuk setiap anak-anak pemuda ketika mereka mendengarkan firman juga. Roh Kudus sendiri yang mengajar mereka melalui hamba-hambamu yang sudah Engkau percayakan. Teach us, Lord, and we can know what your will, what your purpose for us. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Shalom semuanya. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saudara. Saudaraku, kalau kita berpikir sejenak di dalam hidup kita, apakah hari-hari keputusan-keputusan yang kita jalani, kita dan keluarga bersama dengan suami, istri, atau anak-anak kita, apakah semua keputusan yang kita jalani hari ini itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah perjalanan hidup keluarga kita itu sudah ada di jalan yang memang Tuhan kehendaki? Apakah sebagai seorang kepala keluarga, saya sudah menuntun keluarga saya di jalan yang benar-benar Tuhan mau? Apakah saya sebagai seorang istri sudah dipakai Tuhan untuk menolong suami dan anak-anak saya untuk ada di jalan yang Tuhan mau? Ada di jalan yang Tuhan kehendaki? Kalau kita review ke belakang sejenak, coba kita pikirkan, saudara. Apakah saya dan keluarga benar-benar ada di jalan yang Tuhan kehendaki? Dan apakah ketika kami memutuskan sesuatu di dalam perjalanan hidup kita, apakah benar-benar itu menunjukkan bahwa benar-benar Tuhan ada dan menyertai kita? Saudara, di mana kehendak Tuhan itu terjadi, di situ jelas ada penyertaan Tuhan. Hari ini saudara, kita mau melanjutkan perenungan kita berkaitan dengan Yusuf. Ini bagiannya yang ke-7. Dan di dalam perjalanan perenungan kita tentang Yusuf, kita menemukan di pasalnya yang ke-46, berbicara tentang orang tuanya yang terkasih, yaitu Yakub, yang harus pindah dari tanah Kanaan, dari tanah yang dijanjikan Tuhan ke tanah Mesir. Kejadian pasalnya yang ke-46, firman Tuhan yang akan kita bersama-sama renungkan pada sore hari ini di bawah satu tema, God send me. God send me. Saudara, ada 3 hal yang kita mau pelajari dari bagian ini. Berbicara tentang bagaimana Yakub pindah atau melakukan perjalanan ke Mesir. Yang pertama, saudaraku, mari kita lihat ayatnya yang pertama. Ayat pertama kembali saya baca, di sana dikatakan, jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannyalah korban sembelihan kepada Allah, Ishak ayahnya. Bagian yang pertama yang kita mau pelajari, saudaraku, yaitu God reveals His will when we are close to Him. Allah membukakan kehendaknya jika seorang atau jika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Saudara, lihat saudara, kalau kita pelajari, Yakub dan keluarganya itu sudah tinggal di tanah Kanaan. Kita tahu bersama tanah Kanaan itu adalah tanah yang sudah dijanjikan Allah kepada nenek moyangnya, yaitu Abraham, bahwa aku akan memberikan tanah itu kepadamu, sehingga dia dipanggil dari Ur Kasdim keluar,
dan dia harus pergi ke tanah Kanaan di dalam tuntunan Tuhan, dan itu adalah tanah perjanjian. Tanah yang dikuduskan Tuhan untuk umatnya. Dan keturunannya harus ada di sana. Tapi saudara, kita pikir sekarang. Yakub di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, bersama dengan keluarganya, mereka mengalami kelaparan. Mungkin berpikir bahwa ini tanah yang diberkati Tuhan. Ini tanah yang disuruh di mana mereka harus tempati. Sehingga karena kelaparan itu, mereka harus keluar dari tanah itu. Saudara lihat, Yakub pasti tahu bahwa tanah itu adalah tanah yang diberikan Tuhan. Sehingga ada dilema di dalam pikirannya bahwa apakah benar harus meninggalkan tanah ini? Bukankah Abraham itu disuruh masuk? Tapi sekarang Yakub malah disuruh untuk keluar, ya kan? Ini satu dilema yang tidak mudah, saudara. Apakah benar keluar dari Mesir adalah perintah Tuhan? Dari tanah Kanaan adalah perintah Tuhan? Apakah pergi ke Mesir, di mana bangsa di sana mereka tidak mengenal Tuhan, itu adalah rencana Tuhan? Ini seakan berbanding terbalik dengan apa yang sudah dilakukan Tuhan kepada Abraham. Dia meninggalkan tempat penyembahan berhala di mana keluarganya menyembah berhala, dan dia harus pergi di tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Tapi kali ini Yakub harus meninggalkan tanah yang dijanjikan Tuhan, masuk ke tempat di mana bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan dipimpin oleh seorang raja yang mau hanya dia yang ditinggikan. Saudara lihat perbedaan. Tapi lihat saudara, dikatakan di sini, ia, yaitu Yakub dan keluarganya tiba di Berseba. Saudara tahu, Berseba itu adalah satu wilayah paling perbatasan antara tanah Kanaan dan tanah Mesir. Jadi Berseba ini adalah tanah terakhir, kalau dia melangkah keluar dari Berseba, itu sudah tanah Mesir. Tapi sebelum Yakub melangkah keluar dari tanah perjanjian, Alkitab katakan, lalu dipersembahkan nyawa korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Saudara, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, membangun mezbah, itu berbicara tentang ibadah kepada Allah. Ini berbicara tentang kerinduan seorang kepada Allah. Ini berbicara tentang kerinduan orang untuk membangun hubungan dengan Allah. Dan ini berbicara mengenai kerinduan seorang untuk bisa belajar mengerti apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Saudara, kalau kita lihat, mempersembahkan kurban, itu banyak sekali berbicara tentang bagaimana Tuhan mau membukakan maksud Tuhan kepada orang yang melakukan itu. Saudara tahu waktu Kain dan Habel mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Waktu Kain mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi waktu Habel mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dikatakan Tuhan menerimanya dengan tanda ada apa? Ada api di sana. Jadi saudaraku, persembahan membawa korban kepada Tuhan di dalam perjanjian lama, ini menggambarkan satu kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Ini menggambarkan bagaimana seorang menghormati Tuhan. Ini menggambarkan bagaimana seorang ingin terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan di balik semuanya itu juga, orang merindukan untuk dia dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam langkah kehidupannya ke depan. Sebelum Yakub keluar dari tanah perjanjian, dia beribadah kepada Tuhan. Alkitab memang tidak menjelaskan, saudara, tetapi sangat jelas. Ini berbicara tentang satu keraguan di dalam diri Yakub. Apakah dia harus meninggalkan tanah Kanaan, tanah yang diberkati, tanah perjanjian, untuk pergi ke tanah yang sebenarnya orang-orang menyembah berhala? Di tengah keraguan, di tengah kebingungan, di tengah kegentaran, di tengah ketidaktahuannya, maka Yakub mengajak keluarganya untuk hidup bergantung dalam kedekatan dengan Tuhan. Saudaraku, setiap keputusan yang diambil oleh seseorang di dalam kedekatan dia dengan Tuhan,
Tuhan itu tidak pernah diam. Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Dia pasti Allah yang membukakan rencananya. Karena itu, coba kita renungkan, kita pikirkan hidup saya dan keluarga. Ketika kami ada di dalam persimpangan apapun, meskipun mungkin hanya keputusan-keputusan yang mungkin sederhana, yang menurut kita kecil. Apakah benar-benar kita sudah menggantungkan semuanya kepada Tuhan di dalam kerinduan kedekatan kita dengan Tuhan, dalam kerinduan supaya kita mengerti benar-benar apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Yakub melakukan itu. Di balik banyak kesalahan yang Yakub lakukan, saudara, di balik banyak keputusan yang sudah kita renungkan mengenai Yakub beberapa minggu yang lalu, tetapi ternyata Yakub tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Sudah sejauh mana saya dan saudara memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan? Sudah sejauh mana kita berpikir bahwa kalau saya memprioritaskan hubungan saya dengan Tuhan, maka juga saya bisa akan mengerti kehendak Tuhan, karena Tuhan pasti mengungkapkan maksud-maksudnya kepada orang yang dekat dengan Dia. Jika kita dekat dengan seseorang, saudara, di dalam persahabatan kita, mungkin sahabat kita bisa dengan percaya mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, yang tidak dia ungkapkan kepada siapapun. Karena itu dibilang bahwa kita punya sahabat yang baik, yaitu Allah. Di mana kita bisa mengungkapkan semuanya kepada Allah, dan ketika kita juga bertanya kepada Allah, Allah juga mengungkapkan apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan. Saudara, mari kita evaluasi kedekatan pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita evaluasi apakah kita sudah bawa keluarga kita dekat dengan Tuhan. Di tengah dunia yang semakin merosot, di tengah kehidupan yang semakin membawa kita terpalingkan dari Tuhan. Saya berbicara dengan seseorang, saudara. Saya mau untuk anak-anak muda, anak-anak kecil, mereka boleh belajar firman, salah satunya untuk mereka bisa belajar untuk menghafal ayat hafalan. Karena itu akan menolong mereka, saudara. Menolong mereka ingat, dan firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ada orang yang bilang, itu kayaknya cara primitif itu. Saya bilang, Alkitab berkata bahwa firman itu harus ada di dahimu, harus ada di lenganmu. Artinya apa? Membangun hubungan dengan Tuhan tidak bisa di luar kebenaran firman Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan, itulah yang akan menolong kita mengerti kehendak Tuhan. Sejauh mana saya dan saudara membangun hubungan dengan Tuhan, sejauh itu juga kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Semakin jauh kita dengan Tuhan, semakin kita tidak mungkin mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, semakin jauh seorang dengan Tuhan, semakin dia tidak mengenal Tuhan, semakin jauh juga pengenalan dia akan kehendak Allah di dalam hidup. Padahal Tuhan Yesus sudah ajarkan bagi kita di dalam doa Bapa kami. Ketika Tuhan Yesus berdoa, Bapa kami yang diajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Selanjutnya apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadinya kehendak Allah di bumi seperti di surga hanya bisa terjadi kalau orang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia dapat dipakai oleh Allah untuk menyatakan kehendak Allah di dalam dirinya, dan itu dapat terpancar kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam kehidupan keluarga, persekutuan, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan di dalam pekerjaannya. Yang kedua, saudaraku, ketika Yakub datang kepada Tuhan dalam persembahan yang dia sudah siapkan kepada Tuhan. Ayat 2 dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Ayat 3. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Lihat saudara, dalam kebingungannya, dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dia. Tuhan tidak diam kan?
Di dalam kebingungannya, Tuhan datang kepadanya, Yakub, Yakub. Dan dia kenal suara Tuhan. Ya Tuhan. Ini sangat jarang. Tidak semua tokoh Alkitab pun mengalami ini. Karena itu bagian yang kedua. Living the promised land by God's command. Dia meninggalkan tanah perjanjian bukan karena hanya keputusan pribadinya. Tetapi benar-benar dia dituntun, diperintahkan, diarahkan oleh Tuhan. Dia benar-benar mendengar apa yang Tuhan mau. Karena itu dikatakan, Akulah Allah. Ketika Allah mau memberikan perintah kepada Yakub, dia kembali memperkenalkan siapa dirinya. Akulah Allah, Allah ayahmu, Ishak tentunya. Ini mau mengingatkan kepada Yakub bahwa Tuhan yang sama yang telah menuntun ayahnya adalah Tuhan yang sama yang juga memberikan perintah pada saat itu, yang juga memberikan apa yang harus Yakub lakukan. Artinya ini satu peneguhan bagi Yakub bahwa ini bukan kehendakmu, tapi untuk keluar dari tanah perjanjian ini kehendak saya. Dan saya akan memimpin. Bahkan selanjutnya saudara dikatakan jangan takut pergi ke Mesir. Jelas ini, pergi ke Mesir. Bukan hanya jangan takut tinggalkan, tapi juga ditegaskan pergi ke Mesir. Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Ini janji yang sama yang diberikan kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan janji ini kembali diulang, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Di sana, bukan di tanah Kanaan pada saat itu, tetapi kamu akan jadi bangsa yang besar di Mesir. Di Mesir. Saudara lihat, di ayat 4 dikatakan, aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir. Kenapa Tuhan katakan jangan takut? Kenapa Tuhan menegaskan bahwa dia akan menyertai? Karena memang Yakub di dalam kondisi yang goncang. Dalam kondisi ketakutan, di dalam kondisi kebingungan, di dalam kondisi dia tidak tahu apa yang dia mau lakukan. Apakah saya akan keluar dari tanah ini atau tidak? Tetapi ditegaskan bahwa aku menyertai engkau. Artinya Allah ada bersama dengan dia di Mesir, di tempat orang tidak mengenal Allah. Karena itu dia pergi dengan peneguhan yang Tuhan berikan. Saudara, saya sudah bilang minggu yang lalu ya, kita semua ini banyak perantau. Kita nih datang di tempat bukan tempat kelahiran kita. Saya juga heran kenapa akhir-akhir ini kita belajar tentang pindah gitu ya. Gitu. Yusuf pindah dari keluarganya, pindah ke Mesir. Sekarang kita bahas Yakub pindah dari sana juga pindah ke Mesir, saudara. Ini adalah satu pertanyaan bagi kita semua. Ketika kita sebagai perantau di satu negeri yang sudah Tuhan berikan, kita ada di tempat ini. Apakah ketika kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan benar-benar itu sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak? Yang kita lakukan itu jelas kita dengar dari Tuhan atau tidak? Yang kita lakukan itu benar-benar yang Tuhan mau atau tidak? Atau kita mungkin berjalan dengan pemikiran kita sendiri. Kita berjalan dengan mau kita sendiri. Kita berjalan dengan segala sesuatu. Mana yang terbaik bagi keluarga saya, itu yang saya pilih. Kita nggak memikirkan Tuhan. Kita nggak memprioritaskan kehendaknya. Kita nggak mau memprioritaskan apa yang Tuhan mau. Pernahkah kita berpikir, Tuhan tolong saya sebelum saya mengambil keputusan ini. Apakah ini benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah ini benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Apakah ini tujuan Allah di dalam hidup saya, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar saya? Saudara, Yakub keluar dari tanah perjanjian yang diberikan Tuhan karena firman Tuhan. Karena itu dikatakan di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayatnya yang ke-5, saudara. Lalu berangkatlah Yakub dari Betseba. Akhirnya Yakub melangkah dengan ketaatan.
Akhirnya Yakub melangkah karena janji Tuhan. Akhirnya Yakub melangkah bukan berdasarkan apa yang dia pikirkan baik untuk keluarganya. Kita perlu pikirkan ini dengan sungguh-sungguh, saudara. Secara manusia terkadang kita berpikir bagaimana saya untuk bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saya dan keluarga. Apa yang Tuhan mau untuk hidup saya dan keluarga. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita akan mengerti. Karena itu di dalam discipleship kita sudah pelajari. Abide in Him. Remain in Him. Maka kita bisa tahu bahwa apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa dipakai Tuhan untuk berbuah. Yang terakhir, saudaraku. Yang terakhir dikatakan di dalam ayat 33 dan ayat yang ke-34. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara, mereka tiba di Mesir, berjumpa dengan Yusuf. Yusuf peluk papanya sambil menangis. Setelah itu, Yusuf katakan kalau kamu dipanggil oleh Firaun untuk bertemu dengannya, katakan bahwa kamu ini seorang peternak, pemelihara kambing domba. Saudaraku, alasan ini bukan satu alasan untuk kebohongan. Karena mereka memang peternak. Apakah ini hal yang biasa saja? Apakah ini tidak ada arti ketika Yusuf katakan kamu peternak supaya kamu bisa tinggal di Goshen? Tidak, saudara. Saudara tahu, Goshen itu adalah satu tempat yang sangat berdekatan, berbatasan dengan tanah Kanaan. Jadi dekat dengan tanah Kanaan dan itu sudah masuk wilayah Mesir. Tetapi tempat itu belum ditempati oleh orang Mesir pada saat itu. Dan Goshen itu jauh dari pusat pemerintahan Mesir. Jauh dari tempat tinggal orang Mesir. Kita lihat, saudara, hikmat Tuhan yang diberikan Tuhan lewat Yusuf. Supaya apa? Supaya orang-orang Israel itu tinggal jauh dari orang Mesir. Dan memang menjadi satu kekejian bagi orang Mesir kalau orang itu sebagai gembala, kambing atau domba. Apakah ini tidak ada tujuannya, saudara? Allah punya tujuan. Karena itu bagian yang ketiga, God's place, God's purpose. Tuhan yang mau menetapkan, Tuhan yang mau mereka tinggal di Goshen. Supaya apa? Identitas mereka sebagai orang-orang yang adalah pilihan Allah itu terjaga. Identitas ibadah mereka itu tidak terpengaruh dengan ibadah orang-orang Mesir yang menyembah berhala. Kalau mereka jauh dengan orang-orang Mesir, mereka tidak mudah untuk terpengaruh secara budaya, kehidupan mereka. Karena itulah, saudaraku, Goshen ini adalah tempat di mana Allah menunjukkan pemeliharaan, menunjukkan penyertaannya, dan menunjukkan keselamatannya bagi bangsa Israel. Jadi nggak sekedar Tuhan bilang suruh mereka untuk di Goshen, tidak. Tuhan punya tujuan, saudara. Dan itu tempat yang terbaik, saudara. Supaya mereka tidak dengan cepat berkawin campur dengan orang-orang Mesir yang tidak kenal Tuhan. Identitas mereka sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, itu tetap terjaga dan tidak mudah untuk mereka hidup dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Meskipun pada waktu selanjutnya ada banyak orang Mesir yang semakin berkembang biak dan mereka berkawin campur di sana. Tapi saudara, di sanalah di Goshen, tempat yang Allah mau, tempat yang Allah persiapkan, tempat di mana Tuhan mau menunjukkan tujuannya. Saudara lihat, apa tujuan Allah? Menyelamatkan mereka. Dari mana kita tahu, saudara? Kita lihat, waktu Allah menunjukkan tulanya bagi orang-orang Mesir.
Ketika Tuhan menyatakan tulanya yang keempat, yaitu tula lalat pikat. Keluaran 8 ayat 22. Di sana dikatakan, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen. Siapa yang tinggal di tanah Goshen? Hanya orang-orang Israel. Mereka tidak kena tulah. Mereka tidak ikut dihukum. Keluaran 9 ayat 4. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir. Di mana ternak orang Israel? Di Goshen. Jauh dari ternak orang-orang Mesir. Sehingga tidak terkena tulah penyakit sampar yang Tuhan berikan kepada ternak-ternak mereka. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Keluaran pasal 9 ayat 26. Ketika Tuhan memberikan tulah hujan es. Dikatakan hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Selanjutnya, Keluaran 10 ayat 23. Waktu ada tulah gelap gulita, tidak ada orang yang dapat melihat temannya di antara orang-orang Mesir. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempat selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Di mana? Di Goshen. Di tempat yang sudah Allah tentukan. Tuhan punya tujuan untuk memelihara, melindungi mereka, untuk tidak menghukum mereka, untuk menyelamatkan mereka. Jadi Tuhan kalau memberikan satu petunjuk, tidak mungkin tanpa tujuan. Tuhan kalau memberikan satu arahan, hikmatnya turun atas seseorang yang Tuhan mau pakai. Dalam bagian ini adalah Yusuf, dia mau keluarganya tinggal di Goshen. Itu tujuan Allah untuk memelihara, melindungi, dan menyatakan keselamatannya kepada mereka. Saudaraku, tempat terbaik itu bukan tempat yang paling nyaman. Orang Israel mungkin awalnya berpikir, itu tempat yang terisolir. Bagaimana kami juga bisa dengan mudah mengangkut makanan? Karena pusat pemerintahan itu jauh. Apakah kami diisolasi? Tapi ternyata saudara, tempat terbaik bukan tempat yang paling aman, nyaman, atau paling terkenal. Tetapi tempat di mana kehendak Allah dinyatakan dan tujuannya digenapi. Belum tentu negara ini tempat yang terbaik untuk kita. Kita harus terus-menerus bertanya. Saya terus-menerus bertanya sama Tuhan kemanapun saya pergi. Karena itu saya pindah mungkin banyak ya. Pindah ke sana, ke sini. Sampai teman saya bilang, kamu kapan berbuahnya? Saya bilang, coba kamu baca Paulus. Apakah dia hanya satu tempat? Tidak kan? Paulus pergi ke sana. Membangun jemaat, membangun jemaat, membangun jemaat. Saya nggak akan pergi sekarang, saudara. The best place is not the most comfortable or the most famous place, but the place where God's will is lead and His purpose is fulfilled. Saya ketika renungkan ini, iya ya. Di mana tempat Allah dinyatakan kehendaknya, Allah menyatakan kasihnya, itu tempat yang terbaik bagi umat. Saudara, Goshen itu hanya tempat sementara yang Allah sediakan bagi umatnya. Goshen itu hanya tempat sementara untuk Tuhan menyelamatkan umatnya. Karena itu waktu Tuhan selesai dengan tula-tula itu, akhirnya mereka dibebaskan oleh darah domba Paskah kan, yang harus mereka taruh di setiap di pintu mereka. Supaya ketika dilihat ada darah, maka itu artinya orang Israel, mereka tidak akan dihukum, dilewati. Setelah itu mereka dibawa keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi Goshen yang ada di Mesir itu hanya tempat sementara. Tapi kita lihat di sana Allah merancangkan keselamatan yang luar biasa. Karena apa?
Darah yang ada di setiap pintu adalah gambaran pada waktunya akan ada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang menghapus dosa dan menyelesaikan hukuman setiap orang. Dan itu menunjuk kepada Kristus. Karena itu Yohanes katakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Ini gambarannya menuju ke sana. Ada satu garis keselamatan yang sudah Tuhan rencanakan. Ada satu tujuan yang kekal, saudara, yang Tuhan mau gambarkan. Jadi kisah ini bukan hanya sampai di Gosen. Gosen itu sementara. Tetapi Gosen membawa orang melihat akan Golgota. Gosen membawa orang melihat salib Kristus. Dan di dalam karya Kristus itulah keselamatan yang sempurna dan perlindungan yang kekal dinyatakan. Saudara lihat, Tuhan itu kalau plan sesuatu itu sangat rapi. Karena itu saudaraku, mari kita renungkan kehidupan kita hari ini. Melalui 3 hal ini, saudara. Sudahkah saya dan saudara bersama dengan keluarga kita masing-masing membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan di sana kita menemukan kehendak Tuhan yang terbaik. Dan sudahkah dengan jelas kita mengerti, oh Tuhan bicara ke saya seperti ini. Saudara, Tuhan bicara itu dengan banyak cara. Dan yang paling utama ketika kita punya kedekatan dengan Tuhan lewat firman, lewat doa, lewat pujian, di sana Tuhan berbicara bagi kita. Ada satu orang sampaikan ke saya, saudaraku, waktu ada di satu gereja, dia bilang ke saya, ini buat saya gemetar dan takut sama Tuhan, saudara. Dia bilang, Tuhan suruh saya tetap di sini. Karena Tuhan mau saya untuk menolong Olin, katanya. Hah? What? Saya pun kaget. Ini maksudnya apa, saudara? Dari mana taunya? Iya. Tuhan bicara di dalam hati saya. Oh, saya semakin takut, saudara. Ini maksudnya apa ini? Saudara, yang saya mau maksud itu apa? Kita harus terus-menerus bergumul dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Dan kita bisa mengerti maksud Tuhan. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita melangkah di dalam ketaatan. Maka dengan itu kita bisa mengerti bahwa tempat di mana Allah menempatkan kita, setiap waktu kita akan terus-menerus bertanya, apa tujuan Tuhan sehingga ini terjadi, sehingga saya ada di sini, sehingga saya mungkin menderita seperti ini, sehingga saya diberkati seperti ini. Apa tujuan Tuhan? Tidak mungkin tanpa tujuan Allah mengerjakan sesuatu. Mari saudara kita bersama-sama berdiri.